Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan masalah banyaknya sampah plastik di lautan. Namun, tahukah Anda bahwa di bawah Pulau Santa Catalina di California ada ribuan tong yang berisi zat beracun? Dilansir dari LA Times, keberadaan tong beracun ini sebenarnya sudah diketahui oleh para ilmuwan sejak puluhan tahun lalu. Namun di tahun 2011, seorang peneliti dari University of California, Santa Barbara, mendapatkan sinyal yang tidak biasa di bawah air dari robot laut dalam yang digunakannya. Dengan kamera di robot tersebut, peneliti bernama David Valentine itu menemukan bahwa ribuan tong itu perlahan-lahan bocor, mengeluarkan zat DDT sedikit demi sedikit dan bercampur dengan air laut. DDT sebenarnya adalah zat insektisida yang digunakan di bidang pertanian. Namun, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, jika seseorang terpapar DDT dalam dosis tinggi, ia bisa mengalami beberapa gejala seperti muntah, gemetar, dan kejang. Yang mengejutkan, DDT ternyata racun bagi kehidupan di laut, memperpendek usia hidup banyak hewan laut dan mengurangi kecepatan menetasnya telur hewan laut. Penelitian pada hewan laboratorium menunjukkan efek buruk pada hati dan organ reproduksi, sehingga DDT dianggap sebagai zat beracun bagi manusia maupun hewan dan dilarang penggunaannya di Amerika Serikat sejak tahun 1972. Dari tahun 1947 sampai 1982, produsen DDT terbesar di California berbasis di Los Angeles. Penyelidikan yang dilakukan pada awal tahun 1990-an mengungkap bahwa perusahaan membuang limbah beracun melalui pipa limbah yang mengalir ke laut. Catatan pengiriman juga menunjukkan bahwa ribuan tong limbah yang dicampur DDT dibawa ke sebuah lokasi di dekat Pulau Santa Catalina dan dibuang ke dasar laut. Laut mengubur bukti dari kejahatan perusahaan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya teknologi modern bisa membantu para peneliti membongkarnya. David dan timnya berhasil mengidentifikasi sekitar 60 tong, dan penelitian menunjukkan kadar DDT pada sampel sedimen mencapai 40 kali lebih besar dari penelitian di tahun 1990. Pada awal Maret lalu, sekelompok ilmuwan dan anggota kru di kapal penelitian Sally Ride melakukan ekspedisi 2 minggu untuk mencari tahu di mana letak tong beracun itu. Mereka mengerahkan 2 robot yang disebut sebagai Underwater Roomba untuk menelusuri situasi di dasar laut. Nama Roomba merujuk pada robot vacuum cleaner yang diproduksi oleh perusahaan iRobot pada tahun 2002 lalu. Masing-masing robot bisa menjelajah selama 12-16 jam, menggunakan gelombang sonar untuk menyisir dasar laut dan mengirimkan data kepada para peneliti di kapal. Fakta bahwa mungkin ada 1,5 juta tong di bawah sana, kami harus mencari tahu apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada di bawah sana, dan seberapa banyak itu semua menyebar, kata David. Dengan penelitian tersebut, David berharap lebih banyak orang peduli dengan lingkungan, terutama pejabat setempat bisa menemukan solusi dan menyelesaikan kasus yang sudah puluhan tahun diabaikan.